Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membahas tentang nyanyian dan tarian. Bagi teman-teman yang masih ngotot bahwa nyanyian dan tarian adalah haram secara mutlak, ada baiknya teman-teman mendengarkan beberapa hadis berikut ini. Di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, juz 5, halaman 621, nomor hadis 3691 disebutkan. Saya akan bacakan sanad secara ringkas. Untuk sanad lengkapnya silakan dicek sendiri di kitab yang sudah saya sebutkan nama, juz, halaman, dan nomor hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah, dari Sayyidah Aisyah, qalat, beliau berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk. Fasami'na laghatan. Maka kami, yaitu Aisyah dan Rasulullah, maka kami mendengar suara hiruk pikuk, suara keramaian. Wa sauta sibyanin, dan suara anak-anak kecil. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri. Fa idza habasyiyatun tazfinu was-sibyanu haulaha. Ternyata ada seorang wanita Habasyah sedang joget zafin dan anak-anak berada di sekelilingnya. Artinya wanita Habasyah ini sedang menari zafin dan anak-anak menonton di sekelilingnya. Faqala, maka Rasulullah bersabda, Ya Aisyah, ta'ali fanzuri. Wahai Aisyah, kemarilah, lihatlah. Jadi Rasulullah tidak membubarkan acara itu. Wanita Habasyah yang bertari zafin tidak dibubarkan. Justru Rasulullah ini memanggil Sayyidah Aisyah untuk menonton. Fajitu, maka aku datang. Maka Sayyidah Aisyah ini datang. Fawada'tu lahyayya ala mankibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku meletakkan. Ini artinya dagu ya, jangan diartikan jenggot. Ya, tekstualnya ini jenggot. Ya. Tekstualnya dibuang dulu. Ya, lahyayya. Maka aku meletakkan daguku ala mankibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di atas pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'altu anzuru ilaiha. Maka aku menjadikan diriku melihat pada wanita Habasyah itu yang sedang joget zafin tadi. Ma bainal mankibi ila ra'sihi. Aku berada di antara pundak Rasulullah dan kepalanya. Jadi Sayyidah Aisyah ini nyandar di pundak, di bahu Rasulullah. Faqolali, maka Rasulullah berkata kepadaku setelah agak lama nonton, maka Rasulullah bersabda kepadaku, Ama syabi'ti, apakah sudah puas? Apakah sudah puas nontonnya? Qalat, maka Sayyidah Aisyah berkata, Faja'altu aqulu la, maka aku menjadikan diriku berkata belum. Jadi ketika Rasulullah bertanya, sudah selesai? Maka Sayyidah Aisyah menjawab, belum. Li'anzura manzilati indahu, supaya aku tahu, karena aku ingin melihat kedudukanku di sisi beliau. Ittala'a Umaru, tiba-tiba muncullah Umar. Qalat, maka Sayyidah Aisyah berkata, farfaddun nasu anha, maka manusia membubarkan diri darinya, dari wanita Habasyah itu. Qalat, Sayyidah Aisyah melanjutkan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la anzuru ila syayatinil insi wal jinni qad farru min Umar. Sesungguhnya aku benar-benar melihat terhadap setan-setan manusia dan jin benar-benar lari dari Umar. Mengenai larinya mereka,
terhadap munculnya Umar. Ini urusan lain. Yang kita bahas sekarang adalah sikap Rasulullah dan Sayyidah Aisyah. Ya, itu fokus kajian kali ini. Jadi, sikap Rasulullah dan sikap Sayyidah Aisyah terhadap wanita yang bertali safin itu. Kemudian kita cek di Shahihul Bukhari juz 1 halaman 98 nomor hadis 454. An Ibnu Syihab, dari Ibnu Syihab, qala, beliau berkata, akhbarani Urwah bin Zubair, Urwah bin Zubair telah mengabarkan kepadaku, anna Aisyah, sesungguhnya Sayyidah Aisyah, qalat, beliau berkata, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman, sungguh benar-benar aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, ala babi hujrati wal habasyatu yal'abuna fil masjid, di depan pintu kamarku, sedangkan Habasyah, ya, orang-orang Habasyah, mereka bermain di dalam masjid. Jadi Rasulullah ini ada di depan pintu kamar Sayyidah Aisyah, dan di masjid itu orang-orang Habasyah sedang bermain. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni biridaihi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutupiku dengan selendangnya. Anzuru ila la'ibihim, aku melihat pada permainan mereka, permainan orang-orang Habasyah itu. Jadi ini sikap Rasulullah. Ya, apakah Rasulullah membubarkan mereka yang sedang bermain di dalam masjid? Tidak. Rasulullah justru menonton mereka. Bahkan Sayyidah Aisyah ikut menonton mereka. Di kitab Shahihul Bukhari juz 2 halaman 23 nomor hadis 987, an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah, anna Abu Bakrin radhiyallahu an, sesungguhnya Abu Bakar radhiyallahu an, dakhala 'alaiha wa 'indaha jariyatani fi ayyami mina tudaffifani. Sesungguhnya Abu Bakar, yaitu ayahnya Sayyidah Aisyah, masuk kepada beliau, masuk ke rumah Sayyidah Aisyah. Sedangkan di sisi Sayyidah Aisyah itu ada 2 budak di hari-hari Mina, sedang menabuh rebana, wa tadribani, menabuh, memukul rebana. Di hari-hari Mina, maksudnya hari-hari Mina ini hari-hari tasyrik, ya, 3 hari setelah hari raya Idul Adha. Jadi tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Nah, wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mutaghashshin bi thawbihi, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup wajahnya dengan bajunya. Jadi ketika Abu Bakar masuk ke rumah Sayyidah Aisyah, di sampingnya Aisyah ini ada 2 budak di hari-hari Mina, sedang menabuh rebana, memukul rebana, dan Nabi menutup wajahnya dengan bajunya. Fantaharahuma Abu Bakrin, maka Abu Bakar menghardik mereka, memarahi mereka. Fakasyafan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an wajhihi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka wajahnya yang tadi ditutup dengan baju itu, dibuka. Faqala, maka beliau bersabda, da'huma ya Abu Bakrin, biarkan mereka wahai Abu Bakar. Fa innaha ayyamu 'id, maka sesungguhnya ini adalah hari raya. Wa tilkal ayyamu Mina, sedangkan hari-hari itu adalah hari-hari Mina. Jadi sikap Rasulullah membiarkan, bahkan melarang Abu Bakar untuk melarang. Jangan dilarang Abu Bakar, biarkan. Ini hari raya, biarkan mereka bersenang-senang menabuh rebana. Kemudian kita cek di Shahihul Bukhari juz 4 halaman 185 nomor hadis
3529. An Aisyah, dari Sayyidah Aisyah, anna Abu Bakrin radhiyallahu an, sesungguhnya Abu Bakar, semoga Allah meridainya, dakhala alaiha, beliau masuk ke rumah Sayyidah Aisyah, wa indaha jariyatani fi ayyami mina tughanniyani, dan di samping Sayyidah Aisyah itu ada 2 budak wanita di hari-hari Mina sedang bernyanyi. Jadi riwayat yang lain tughanniyani, bernyanyi. 2 budak wanita tadi itu bernyanyi. Wa tudaffifani, dan mereka menabuh rebana. Wa tadribani, dan memukul rebana. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mutaghashyin bi thawbihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menutupi wajahnya dengan bajunya. Fantaharahuma Abu Bakrin, maka Sayyidina Abu Bakar menghardik, memarahi mereka berdua. Fakasyafan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an wajhihi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka wajahnya. Faqala, maka beliau bersabda, da'huma ya Abu Bakrin, biarkan mereka berdua, wahai Abu Bakar, fa innaha ayyamu 'id, karena sesungguhnya ini adalah hari raya. Wa tilkal ayyamu ayyamu Mina, dan hari-hari itu adalah hari-hari Mina. Nah, dari beberapa hadis yang saya bacakan ini, semoga kita tidak menghukumi tarian dan nyanyian secara mutlak dihukumi haram, karena tanpa sadar kita telah bertentangan dengan sikap yang diambil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bissawab.